Halo para traders maupun investor di pasar modal Indonesia. Ya, malam ini kita akan review market ya, sekaligus mencari saham-saham yang mungkin potensial bisa kita bidik di awal September besok. Oke, kita yang pertama mulai dari pergerakan IHSG kita dulu teman-teman ya. Jadi untuk pergerakan IHSG kita kemarin Jumat ya, tanggal 30 Agustus itu ditutup di level 7.670, naik 0,56% ya teman-teman ya. Terus kemudian secara weekly, IDX weekly performance, dimana IHSG selama 1 minggu kemarin itu naik 1,67%. Jadi ini lumayan bagus ya, luar biasa, dimana kenaikan IHSG ini banyak ditopang oleh terutama sektor properti dan real estate ya, terus kemudian consumer cycle maupun saham-saham dari sektor energi. Oke teman-teman, terus kemudian dari inflasi ya, dimana dalam 1 minggu kemarin itu asing mencatatkan net buy di semua market itu senilai 1,76 triliun. Nah ini juga lumayan bagus datanya. Terus kemudian IHSG kita juga dari kemarin hari Jumat yang kita sangka-sangka ya, mesti banyak yang menyangka ini bahwa IHSG Jumat itu akan turun, tapi ternyata malah naik gitu ya. Jadi ini cukup lumayan menggembirakan, jadi luar biasa. Cuman untuk 1 minggu ini ya, untuk minggu depan awal September tetap kita jangan terlalu overconfident karena IHSG naiknya sudah lumayan ya. Jadi dari 7.000 nyampe ke 7.700 itu hampir 10% kenaikannya. Nah, idealnya sih biasanya akan ada koreksi-koreksi wajar lah gitu ya. Tapi kita tetap lihat, kita tetap pantau, kita doakan yang terbaik untuk IHSG kita gitu ya. Oke. Baik, itu review tentang IHSG kita. IHSG kita masih lanjut lagi naik ya. Semoga masih akan nembus-nembus lagi, ATH lagi gitu ya. Terus kemudian saham apa nih yang mungkin bisa kita perhatikan di awal September besok? Nah, saya punya beberapa list yang mungkin sudah bisa catat ya. Yang pertama kita akan mulai dari saham ini nih ya, saham Telkom. Jadi saham Telkom ini menurut saya lumayan menarik untuk bisa kita perhatikan. Kenapa? Karena posisinya dari Telkom ini kalau secara minor trennya ini ya, yang kecil ini dia naik ya, dia naik, dikonfirmasi juga dari MACD-nya, dia udah golden cross. Terus kemudian MACD-nya juga mengarah ke arah netral ya, untuk naik ke atas menjadi uptrend. Terus kemudian secara middle kalau kita lihat sebetulnya Telkom ini masih sideways ya. Jadi kemungkinannya resisten berikutnya ada di 3.200-an. Ini kalau bisa jebol 3.200-an menarik karena di sini ada gap gede nih teman-teman. Ini ya, ada gap gede ya. Nah biasanya kalau di technical tuh gap itu menjadi sebuah magnet ya, yang apa namanya, entah kapan waktunya biasanya akan tertutup seperti itu di area 3.300-an. Jadi kalau misalnya nanti ini masih naik kemudian bertahan di area 3.100-an, nah ini mungkin bisa mulai kita perhatikan karena kemungkinan dia juga bisa tembus ke nutup gap di area 3.300. Kalau kita lihat secara ini ya, trendline, dia juga udah tembus di sini ya. Nah ini menarik ya, menarik untuk diperhatikan di saham Telkom. Kalau kita lihat selama 2 hari ini kayaknya Telkom juga lumayan bagus untuk flow-nya. Nah untuk asing juga masuk 2 hari ini ya. Kemarin Kamis lumayan gede nih masuk. Nah teman-teman bisa cek, bisa cross check. Terus saham apa lagi mas? Saham yang kedua itu ada saham ini teman, ESA, saham ESA. Teman bisa cek, perhatikan saham ESA. Karena saham ESA ini kalau secara trennya masih uptrend, walaupun secara middle trennya sebetulnya dia ini sideways ya di sini ya. Nah di sini, nah kebetulan kemarin dia udah breakout candle nih
volumenya juga selama 2 hari kemarin, hari Kamis dan hari Jumat lumayan gede ya. Nah, terus konfirmasi juga masih dunia, ini dia golden cross naik ya, naik. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan saham ESA ini kemungkinannya dia masih akan bisa lanjut lagi ke atas ya. Kalaupun misalnya ada koreksi-koreksi wajar, koreksi kecil, kemungkinan mungkin di area sini teman-teman ya, 845 lah, 845, 840. Nah, bisa cek di situ ya, saham ESA ini teman-teman bisa perhatikan. Terus kemudian ada saham info ya, ada saham info, teman-teman bisa cek. Saham info ini sebetulnya masih downtrend ya, kalau teman-teman cek, karena dari area 5.000 ini dia turun nyampe ke 3.000 berapa nih, 3.600an ya, masih downtrend secara mayor trennya ya. Tapi kalau kita lihat middle-nya, dia sebetulnya ini sudah konsolidasi, sudah sideways ya, jadi teman-teman bisa cek. Nah, ini dia sudah sideways. Kemudian kalau kita lihat kemarin hari Jumat itu ternyata transaksinya lumayan gede ya, lumayan gede, plus dia naiknya juga lumayan signifikan. Nah, ini kemungkinan akan menjadi awal yang bagus nih buat info ke depan. Kalau misalnya dia ternyata akan lanjut break di 3.900an ini ya, kemungkinannya dia akan berbalik arah dari downtrend menuju ke uptrend ya. Nah, di sini sudah ada area untuk konsolidasinya. Nah, teman-teman bisa cek nih di saham info ya, silakan. Terus kemudian saham lain lagi ada saham ini namanya apa. Nah, saham apa, jadi saham apa ini dia apa namanya, trennya sudah mulai uptrend ya, dia sudah bagus. MACD-nya juga sudah golden cross kemarin, volume transaksi kemarin juga lumayan gede teman-teman di sini. Kalau kita cek ya dari saham apa ini, itu dia resistennya nih MA 120 nih, udah 2 kali diuji belum tembus. Alhamdulillah nih kemarin dia sudah tertembus ya. Nah, ini sudah tertembus, jadi teman-teman silakan bisa perhatikan saham ini. Kemungkinannya kalau besok dia lanjut ya, mungkin bisa dia break lagi ke area tertingginya kemarin ya. Nah, ini kalau misalnya dia berhasil break ini, wah lebih kencang lagi, mungkin bisa naik lebih tinggi lagi gitu ya. Nah, kalau secara pola bagus ya, jadi ini sudah downtrend, terus konsolidasi sebentar di sini, ini breakout naik. Nah, ini nggak bikin apa namanya, lower low ya, jadi bagus nih. Nah, ini tinggal dia nanti break atas atau enggak. Nah, ditunggu aja di 9.015 ya, 9.915 sorry. Nah, ini teman-teman silakan bisa dicek saham apa ini. Kalau secara trennya, secara ini apa polanya bagus, jangan teman-teman bisa perhatikan saham apa ini. Terus kemudian saham lain teman-teman bisa perhatikan saham Pesap. Nah, ini saham Pesap. Kalau saham Pesap ini masih uptrend teman-teman ya, jadi teman-teman bisa cek. Jadi polanya kelihatan, ini naik turun sebentar naik. Nah, ini jadi teman-teman bisa cek. Terus kemudian dari saham apa namanya Pesap ini, teman-teman bisa batasi resiko kalau misalnya mau masuk mungkin di area 2218 ya. Jadi kalau misal dia turun di bawah 218, nah ini mulai antisipasi untuk batasi resiko. Tapi selama dia masih perform di atas itu, kemungkinannya masih akan bisa lanjut ke atas gitu teman-teman ya. Silakan bisa diperhatikan tentang Pesap ini ya, walaupun MACD-nya belum golden cross, tapi ini kelihatan sudah mau ke atas gitu ya, melambung ke atas ya. Semoga ketika ini besok dikonfirmasi naik atau mungkin bisa breakout di 264, kemungkinannya dia MACD-nya karena ini lagging ya, lagging indikator, kemungkinan dia nanti akan ngikutin gitu. Saham terakhir teman-teman yang mungkin teman-teman bisa perhatikan ada saham AMRT ya. Saham AMRT
Nah, saham AMRT ini secara mayor trennya sebetulnya dia satu sepanjang, teman-teman. Nah, tapi biasanya kalau konsolidasinya itu panjang, ketika dia break out gitu ya, itu naiknya juga lumayan panjang juga gitu ya. Contoh misal di sini nih, nah, naiknya panjang, apalagi ini panjang sekali konsolidasinya. Tapi jika dia berhasil break out gitu teman-teman ya. Nah, ini silakan bisa diperhatikan usaha AMRT ini, karena kemarin terjadi lonjakan lumayan bagus ya. Volumenya juga masih di atas 0, terus kemudian dia masih mengarah juga ke atas. Kemungkinannya ya teman-teman, kalau misalnya dia berhasil mungkin bertahan di area besok di 3000-an, teman-teman bisa untuk mulai cicil-cicil lah untuk bisa swing gitu. Ini bagus teman-teman saja ya, walaupun mungkin secara volatilitas buat trading agak ini ya, agak kurang gitu, karena memang naik turunnya kecil gitu ya spare-nya. Cuma buat yang pengen nyimpan buat swing kayaknya ini menarik. Coba kita lihat flow-nya juga ya untuk saham ini AMRT, luar biasa ya. Jadi saham AMRT ini flow-nya asing naik masuk terus ya. Nah, silakan teman-teman, itu beberapa list yang mungkin bisa teman-teman perhatikan untuk 1 minggu besok gitu ya, mulai tanggal 2 September sampai tanggal berapa nih, sampai tanggal 6 September. Jadi untuk awal September silahkan teman-teman bisa perhatikan. Oke, jadi konten ini hanya bersifat informasi, tidak ada ajakan untuk menjual ataupun membeli saham yang sudah ada di sini gitu ya. Tapi jika video ini bermanfaat, silakan bisa dipakai untuk teman-teman bisa menganalisa ulang sebelum teman-teman keputusan untuk dapat membeli atau menjual saham yang kita berikan informasi ini. Oke, mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya.